Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa saja. Jadi tidak ada produksinya ya. Hanya menjual layanan berupa jasa. Contohnya adalah salon, bengkel, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Siklus akuntansi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pencatatan, terdiri dari analisis bukti transaksi, membuat jurnal umum, dan memindah bukukan ke buku besar atau disebut posting. Kemudian yang kedua adalah tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran terdiri dari pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan penyusunan kertas kerja. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan, yaitu pembuatan neraca, pembuatan laba rugi, dan laporan perubahan modal, serta laporan arus kas. Sebelum memulai pencatatan siklus akuntansi, kita harus memahami dulu mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit adalah aturan yang harus ditaati dalam pencatatan transaksi keuangan dengan berpedoman pada prinsip penamaan akuntansi. Untuk kalian ketahui, debit dicatat di sisi kiri dan kredit dicatat di sisi kanan. Seperti ini mekanismenya. Akun harta jika bertambah di sisi debit dan jika berkurang di sisi kredit. Akun hutang jika berkurang dicatat di sisi debit dan jika bertambah dicatat di sisi kredit. Sedangkan modal jika berkurang dicatat di sisi debit dan bertambah dicatat di sisi kredit. Akun prefer jika bertambah dicatat di sisi debit dan jika berkurang dicatat di sisi kredit. Pendapatan jika bertambah dicatat di sisi kredit dan jika berkurang dicatat di sisi debit, sedangkan akun beban jika bertambah dicatat di sisi debit dan jika berkurang dicatat di sisi kredit. Juga harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam akun golongan harta, misalnya kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Ada juga aktiva tak berwujud seperti goodwill, hak paten, dan hak cipta. Kemudian yang kedua adalah akun kelompok hutang atau kewajiban atau liabilitas. Ada utang bank, utang usaha, wesel bayar, pendapatan dibayar di muka, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah modal atau ekuitas, yaitu kepemilikan perusahaan. Modal sama dengan harta dikurangi hutang. Akun pendapatan juga di dalamnya termasuk pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba dari penjualan harta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yang termasuk ke dalam kelompok akun beban. Misalnya beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban air dan bank, dan beban-beban yang lainnya ya. Sekarang, bagaimana cara menganalisis sebuah transaksi? Misalnya, pada tanggal 3, Indah menginvestasikan uang sebesar 15 juta sebagai modal. Kemudian, itu bagaimana cara kita menganalisisnya? Yang pertama adalah ketika Indah menginvestasikan uangnya sebesar 15 juta, maka kas bertambah dan dicatat di sisi debit, kemudian modal pun bertambah yang dicatat di sisi kredit. Jika kita sudah bisa menganalisis suatu transaksi, maka kita pun dapat mencatatnya ke dalam jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Yaitu media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Bentuk dari jurnal umum. Ada kolom tanggal yang akan diisi tanggal transaksi yang terjadi. Kemudian ada kolom akun atau keterangan, yaitu akun yang dipengaruhi oleh suatu transaksi. Ada kolom referensi diisi ketika posting ke buku besar. Dan ada kolom debit serta kredit. Nah, ini adalah contoh jurnal umum dari transaksi Salon Indah yang kita analisis transaksinya tadi. Kita lihat bersama jurnal umum Salon Indah. Pada tanggal 3 Januari, kas bertambah sebesar 15 juta dan dicatat di sisi debit serta modal bertambah
sebesar 15 juta dicatat di sisi kredit. Pada tanggal 4, peralatan bertambah sebesar 10 juta dicatat di sisi debit dan kas berkurang sebesar 10 juta dicatat di sisi kredit. Berikut ini ada contoh beberapa transaksi pada perusahaan jasa rental komputer. Kalian bisa menganalisis transaksinya dan kemudian mencatatnya ke dalam jurnal umum. Setiap transaksi bisa mempengaruhi 2 atau lebih akun. Nah, sekarang kalian bisa mencoba untuk membuat jurnal umumnya. Selamat mencoba ya.